Areal Waduk Gunung Rowo seperti biasa sering digunakan masyarakat untuk mencari ikan. Meski kondisi waduk dalam keadaan bocor, hal itu tidak menghalangi para pencari ikan dalam mencari nafkah. Aparat dari Koramil Gembong harus menghalau para pencari ikan agar tidak mendekati tower waduk karena sangat berbahaya. Sampai hari Kamis, kebocoran di salah satu saluran pembuangan Waduk Gunung Rowo masih belum teratasi. Pihak terkait terpaksa menunggu sampai air waduk benar-benar surut. Penurunan air waduk saat ini sudah mencapai 7 meter dari ketinggian air sebelumnya. Akibat kebocoran tersebut, terjadi pusaran air yang cukup deras pada salah satu sisi tower yang berada di tengah waduk. Jika pada hari biasa, para pencari ikan yang menggunakan perahu dibiarkan mendekati tower, namun semenjak terjadi kebocoran, aparat keamanan melarang untuk mendekat. Dikhawatirkan jika para pencari ikan itu mendekat tower akan terseret pusaran air. Petugas dari Koramil Gembong disiagakan selama 24 jam untuk memantau dan mengawasi. Tugas saya di sini mengawasi para nelayan agar para nelayan ini tidak mendekati dari tower dari radius 300 meter. Makanya setiap ada nelayan mendekati, saya himbau untuk keluar dari tower kurang lebih radius 300 meter tadi. Karena tingkat bahaya daripada bocoran ini akan menyedot air yang begitu banyak, dikhawatirkan para nelayan ikut tersedot dan terbawa oleh arus air yang keluar. Peltu Abdul Sakdi yang bertugas di waduk tersebut mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada para pencari ikan agar tidak mendekati lokasi yang dirasa berbahaya dalam radius 300 meter dari tower. Ivan Nugraha, Cahaya TV, Pati. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati, Suwaryono, ditemui di kantornya mengungkapkan hingga hari Kamis penurunan air waduk mencapai 7 meter dan diperkirakan jika tidak terjadi hujan 4 hingga 5 hari ke depan waduk dapat dikeringkan. Dari hasil perkiraan sementara, Suwaryono mengatakan kemungkinan besar kebocoran terjadi di sekitar terowongan waduk dan hingga saat ini kebocoran masih dapat dikendalikan sehingga masyarakat tidak perlu resah. Jadi memang sebagaimana diketahui bersama bahwa pada hari Minggu jam 4.30 itu kan Waduk Gunung Rowo mengalami kebocoran. Kami bersama dengan Pak Bupati, kemudian dari BPBD dan tim dari Balai Besar serta BSDA ke sana. Ternyata kebocoran itu ada di sekitar terowongan, jadi tidak di tanggul bendung tapi di sekitar terowongan, sehingga air mengalir lewat terowongan yang biasanya terowongan itu digunakan untuk pengaliran air yang dilanjutkan ke jaringan irigasi. Jadi kebocoran itu saya yakin bisa dikendalikan. Kemudian hari Selasa kemarin tim dari Jakarta yaitu dari Balai Bendung juga datang ke sini merekomendasikan bahwa nanti tetap harus sampai air kering dulu. Jadi diperkirakan kalau saat ini sudah turun 7 meter berarti kemungkinan besar ya 4 atau 5 hari ke depan itu sudah istilahnya sudah kering sehingga bisa jelas mana sumber kebocoran itu. Nah, tentunya setelah tahu kebocoran itu nanti tim dari Jakarta juga akan datang lagi karena akan dicek secara keseluruhan termasuk terowongan-terowongan yang sekarang dipakai untuk kebocoran itu akan dicek semuanya, kemudian baru dilaksanakan langkah perbaikan. Sejak Selasa lalu, tim teknis dari Jakarta telah tiba di Kabupaten Pati dan terus melakukan pemantauan di lokasi waduk. Sementara kepastian dari kebocoran tetap masih menunggu keringnya air waduk. Selain itu, tim akan melakukan pengecekan ke semua terowongan yang ada di Waduk Gunung Rowo sebelum akhirnya dilakukan perbaikan. Tim Liputan, Cahaya TV, Pati.
Sugeng pepanggihan malih kalih kula Jon Gandul ing adicara Cahaya Campursari tetak dung tak iwake ilang dikondol kucing biyen wis tak ukoke pucuk tali sakotange. Bersama Kalimo Gatotkaca munggah ana ing kaya sebab duwe pusaka Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah. Satuan Lalu Lintas Polres Pati melakukan operasi zebra gabungan dengan Dinas Perhubungan beberapa waktu lalu. Sedikitnya 30 jurnalis dari berbagai media yang tergabung dalam komunitas wartawan Pati, Rabu 3 Desember pagi mendatangi Gardu Induk PLN Pati. Petualangan Supeno, 48 tahun, warga desa Celuwak, Kecamatan Celuwak, Pati, sebagai wartawan gadungan berakhir di tangan kepolisian. Pak, nanti tak perbaiki. Kita itu jangan pandang. Karena panik saat menyeberang di jalur Pantura Kudus, Jateng, seorang purnawirawan TNI terlibat kecelakaan dan tewas terlindas truk. Akibat kejadian tersebut, jalur Pantura Kudus menjadi macet. Naas, nasib purnawirawan TNI bernama Bonijan, usia 73 tahun, warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kudus. Ayah 3 anak ini tewas seketika di tempat kejadian setelah sebagian tubuhnya terlindas truk tronton yang bermuatan semen Rabu sore. Menurut penuturan saksi, saat kejadian tersebut jalur Pantura memang padat. Korban saat itu terlihat mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi K2781UB dari arah timur hendak menyeberang ke utara. Diduga panik karena sulit menyeberang, ia justru kembali menepi ke kiri jalan. Namun naas, ia justru tersenggol kendaraan bak terbuka yang melaju dari arah depannya. Ia pun tersungkur ke kanan. Naasnya dari arah belakang melaju truk tronton yang kemudian melindasnya. Saya dari arah barat, ke selatan kan, dan bapaknya gak lihat-lihat kalau di depan ada tronton, yang dicut aja dulu. Dan katanya kesenggol, sekiranya kesenggol, jatuh kan, baru mindes gitu. Oh, terlindas? Terlindasnya nyenggol itu? Mungkin nggak meninggal, Pak. Matanya, tangannya gini, ikat sedikit lagi. Sementara itu, sopir truk yang hendak menuju Tasik, Jawa Barat tersebut mengatakan saat itu ia melihat korban hendak menyeberang. Karenanya ia kemudian memilih ke arah tepi untuk menyalipnya. Namun tiba-tiba korban oleng dan jatuh ke arah kiri dan masuk ke kolong truk. Ini udah kelewatan. Sama-sama jalan pokoknya, Mbak. Ini langsung gini. Mau nyebrang. Mau nyebrang. Nah, saya maju. Terus di sini ada kondisi diesel banter dari depan. Dari depan kondisi kencang. Langsung kembali lagi sini. Lihat langsung gini. Jadi posisi korban di bawah truk tapi di depan ban, Pak. Korban yang masih tergeletak di tepi jalan pun menjadi tontonan warga. Dan polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Kudus. Sedangkan sopir truk dimintai keterangan di Mapolsek Jekulo. Ivan Nugraha,
Cahaya TV, Pati. Persiapan terus dilakukan pengurus maupun manajemen Persipa dalam menghadapi Liga Nusantara yang akan digelar bulan April mendatang. Bahkan untuk lebih mematangkan persiapan tersebut, Kamis siang di ruang rapat Joyokusumo Sedapati, Ketua Umum Persipa Pati bersama pengurus membentuk panitia pelaksana pertandingan karena sistem yang digunakan tahun ini oleh Badan Liga Amatir Indonesia dengan menggunakan sistem home dan away. Dalam pembentukan panitia pelaksana pertandingan tersebut, Sukahar, salah satu tokoh persepak bolaan di Kabupaten Pati, terpilih menjadi ketua panitia pelaksana pertandingan. Ditemui di sela-sela rapat, Ketua Umum Persipa Pati Budiono menuturkan sejumlah persiapan telah dilakukan pihaknya, terutama di persiapan tim. Ditambahkan Budiono, dengan terpilihnya panitia pelaksana pertandingan, diharapkan persiapan dari sisi infrastruktur juga turut dibenahi, terutama kelayakan dari lapangan sepak bola. Pengurus Persipa lengkap mengadakan rapat pembentukan panpel pertandingan karena kita ketahui bersama bahwa besok di Liga Nusantara ini sistemnya memakai home and away, sehingga kami persiapkan sejak dini karena terkait dengan kesiapan infrastruktur lapangan. Ditambahkan oleh Budiono, dalam mengarungi kompetisi Liga Nusantara kali ini, Laskar Saridin diarsiteki oleh pelatih ternama yaitu Nanang Kusdianto dengan harapan musim kompetisi tahun ini Persipa mampu menembus divisi utama. Tim Liputan, Cahaya TV, Pati.